Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Batanghari tahun 2021 Angkatan 5 Kelompok 4 akan menyampaikan tugas agenda 1 analisis isu global pada penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Batanghari dengan tutor Bapak Dr. Andus John Eka POA ME. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Virus ini lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. COVID-19 pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir 2019 dan pada Juni 2021. Telah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian. Beberapa kasus awal terkait dengan pasar basah di kota Wuhan, tempat klaster pertama infeksi COVID-19 tercatat. Kasus COVID-19 di Indonesia diawali dari sebuah pesta dansa di Klub Paloma dan Amigos, Jakarta. Peserta acara tersebut bukan hanya warga negara Indonesia saja, tetapi juga multinasional, termasuk warga negara Jepang yang menetap di Malaysia. Provinsi Jambi terkonfirmasi memiliki kasus pertama virus corona COVID-19 pada bulan Maret. Terdapat satu pasien PDP di Jambi yang dinyatakan positif virus COVID-19. Dari informasi yang terhimpun, seorang pasien dalam pengawasan atau PDP yang dinyatakan positif itu adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo, Jambi. Ia diketahui baru pulang dari perjalanan di Pulau Jawa. Sedangkan kasus pertama COVID-19 di Kabupaten Batanghari menyerang seorang warga usia 28 tahun. Warga Kelurahan Muara Bulian ini merupakan klaster Goa, Sulawesi Selatan. Berikut perkembangan kasus COVID-19 di Batanghari. Pandemi cepat berkembang karena dipengaruhi dari beberapa faktor, di antaranya faktor manusia, yaitu kurangnya kesadaran diri untuk menerapkan protokol kesehatan 3M selama masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, metode penanganan COVID yang masih belum maksimal dikarenakan banyak hal, salah satunya ketidaktepatan dalam menyampaikan informasi COVID-19 seperti hoak, yang dapat menimbulkan ketakutan berlebih di lingkungan masyarakat seperti sekarang ini. Kemudian, sarana dan prasarana untuk pencegahan COVID-19 masih minim, seperti masker, hand sanitizer, dan obat-obatan. Sedangkan untuk kasus yang terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala, yang harus menjalani isolasi mandiri, dan kasus konfirmasi COVID-19 dengan gejala, harus ditempatkan di tempat yang khusus. Pada saat ini, Batanghari mengalami kekurangan tempat untuk menampung pasien COVID-19. Selain itu, sebagian masyarakat beranggapan bahwa COVID-19 ini tidak ada, dan masih adanya masyarakat yang tidak jujur jika sudah mengalami gejala yang mengarah ke COVID-19, tidak mau memeriksakan diri sehingga dapat menyebabkan angka COVID-19 semakin meningkat. Dikarenakan sempat meningkatnya angka positif dan kematian COVID-19 di Kabupaten Batanghari, sehingga masuk dalam kategori daerah yang harus menerapkan PPKM level 4. Hal ini sangat berdampak kepada para pelaku usaha yang harus menutup sementara usahanya, sehingga mempengaruhi perekonomian mereka. Pengaruh pandemi COVID-19 dalam bidang kesehatan yaitu tingkat kesehatan menurun. Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang terpapar COVID-19, sehingga masyarakat stres karena takut tertular virus corona,
sehingga mempengaruhi penurunan sistem imun tubuh. Selain itu, banyak tenaga kesehatan yang berguguran akibat pandemi ini yang disebabkan faktor tertular virus COVID-19 maupun faktor kelelahan karena jumlah pasien yang meningkat secara drastis. Wabah COVID-19 menyebabkan libur pelajar tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP di Kabupaten Batanghari, yang mengakibatkan proses belajar mengajar dilakukan secara daring atau jarak jauh. Hal itu menyebabkan ketidakmampuan siswa dalam menguasai materi pembelajaran, yang akan berakibat semangat dan kecerdasan belajar siswa menurun. Dampak COVID-19 pada pemerintahan, salah satunya adalah banyaknya anggaran yang harus dialihkan seharusnya digunakan untuk pembangunan dari berbagai sektor, dialihkan dan difokuskan untuk penanganan COVID-19. Upaya pencegahan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang sudah dilakukan diantaranya karantina wilayah, social distancing, mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan lain sebagainya. Bukan hanya pemerintah saja, akan tetapi seluruh masyarakat harus ikut berperan dalam upaya pencegahan tersebut, agar virus corona bisa segera teratasi, dan kita dapat beraktivitas kembali seperti sebelumnya. Selanjutnya, pemerintah berupaya meminimalisir dampak pandemi pada pelaku usaha dan masyarakat dengan menerapkan kebijakan bagi masyarakat terdampak, yakni memberikan vaksin, bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan swasta di bawah 5 juta rupiah, BLT usaha mikro kecil. Sebenarnya banyak hikmah yang dapat kita ambil dari pandemi COVID-19 ini. Di antaranya yaitu kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi perlindungan dari COVID-19. Munculnya rasa peduli terhadap sesama dan saling tolong-menolong. Kita lebih menerapkan perilaku hidup sehat seperti rajin mencuci tangan, makan makanan bergizi, rajin berolahraga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berperan dalam upaya pencegahan COVID-19 agar bumi kita bisa kembali aman dan damai.